Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah man kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ma ba'd. Faqala Allah ta'ala karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزتي لا أجمع على أبدي خوفين وأمنين إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة wa idza amanani fid dunya akhadtuhu yaumal qiyamah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna takwil. Shadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin atas begitu banyak limpahan rahmat, karunia, hidayah serta nikmatnya yang tak mungkin kita bisa menghitung satu persatu. Kemudian bersalawat kepada baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim mukmin yang baru lulus dari medan Ramadan, ya, kalau dia merasa mendapatkan predikat tertinggi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apa itu? La'allakum tattaqun, maka tidak pantas muslim tadi itu melalaikan Al-Quran. Tak pantas seorang muslim itu meninggalkan Al-Quran. Lalu seperti apa yang dikatakan orang yang melalaikan Al-Quran dan meninggalkan Al-Quran? Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Al-Fakir itu sudah dijadwalkan tetap di sini setiap malam Sabtu pekan ketiga, ya, maka insyaallah Al-Fakir akan membuat kajian sistematis, tematik. Kajian itu Al-Fakir namakan membangun kerangka berpikir Islam. Kalau dia tidak datang setiap pertemuan Al-Fakir, maka dipastikan dia tidak terjalin ikatan tadi itu. Namanya membangun kerangka atau jalinan itu harus mengikat satu sama lain dan ikatan itu kuat sehingga membentuk sebuah bangunan yang sangat kokoh. Begitulah Islam tadi itu. Hari ini orang bingung ketika mau mengkaji orang hijrah, mulainya dari mana, lalu apa yang mau dikaji. Banyak orang yang bingung, Pak.
Lalu kemudian ada juga sudahlah tak paham mau hijrah, tetapi dia berusaha untuk menentukan kajiannya padahal dia tak tahu. Nah ini kondisi akhir zaman ini Pak. Namanya hijrah, itu tugas kita itu mencari guru sebelum kita bisa menentukan kebenaran, sebelum kita ini bisa menentukan guru mana yang tepat, yang untuk kita labuhkan dan kita yakin dan percaya dari lisan guru tadi itu keluar kebenaran, mutiara-mutiara Islam dan dia tidak berdusta. Nah itu Pak. Kalau tidak, dia tak tahu, akhirnya taklid buta. Itulah yang terjadi hari ini. Orang yang hijrah dulunya nggak paham agama, mau tegur sapa pada tetangganya, setelah dia hijrah ngaji, lalu tetangganya tidak ditegur, tidak disapa. Ini penting Pak. Tanpa kita memahami kerangka Islam tadi atau bangunan Islam, yang pertama itu menyangkut tentang keimanan kita. Jadi kondisi umat Islam bukan hanya di negeri kita ini, tapi nyaris di seluruh dunia itu dua saja persoalan itu Pak. Yang pertama itu persoalan akidah, yang kedua persoalan mahfum. Apa itu? Pemahaman Islamnya bermasalah. Ada orang yang sholatnya Masya Allah, sholatnya luar biasa, tepat waktu di masjid, lalu dia hidupkan sholat sunnah. Saumnya luar biasa, dia hidupkan saum sunnah. Zakatnya luar biasa, infaknya luar biasa, bahkan tiap tahun wisatanya umroh. Tetapi pada faktanya banyak sekali orang yang seperti ini itu menolak syariat Islam. Ini Pak. Kenapa dia menolak syariat Islam? Syariat itu apa? Itulah yang tak dipaham. Padahal syariat itu adalah Al-Quran. Kalau dia menolak syariat Islam, berarti dia menolak Al-Quran ini menjadi sumber pengatur hukum manusia. Hati-hati Pak. Nah ini. Makanya didudukkan dulu imannya. Ketika iman seseorang tadi itu sudah duduk, tasdikul zazim 100%, 100, imannya itu betul-betul duduk dia. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang imannya itu tasdikul zazim, maka setiap ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik perintah itu mengerjakan ataupun perintah itu meninggalkan, maka orang yang beriman itu jawabannya cuma satu, ayyakulu sami'na wa ata'na. Kalau ayat ini kita kembalikan kepada Al-Quran itu Pak, betapa miris, betapa memprihatinkan, betapa mengerikan kondisi Islam kita hari ini. Kalau kita kembalikan Pak, maka hari ini itu kelihatan aneh Pak. Masjid-masjid itu berusaha untuk menghadirkan ustadz-ustadz yang mereka memilih sendiri. Tapi dari sekian banyak ustadz yang diundang, tak ada satupun orang yang mengikutinya. Ya itu Pak. Makanya Al-Fakir itu buat majelis sendiri. Jadi kalau tidak diundang karena tidak sepakat dengan dakwah kita, tak masalah. Karena punya majelis sendiri. Karena berapa banyak Al-Fakir ngisi masjid, bukan hanya di Riau ini, keluar Sumatera Barat, Batam dan seterusnya. Itu hanya sekedar memuaskan keilmuan saja. Hanya sekedar mendengar, tetapi wallahu alam dia itu mengamalkan atau tidak. Apa faktornya ini Pak? Apa faktornya Ustaz? Hah? Faktornya keberkahan itu tak ada hari ini. Nah itu Pak.
Bahkan di tempat-tempat keberkahan itu nyaris hilang. Apa hakikat berkah itu? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kebaikan itu apa? Islam itulah yang baik. Selain Islam itu tidak baik. Itu yang harus didudukkan. Banyak sekali orang Islam tetapi dia tak percaya diri dengan agamanya. Sehingga tidak keluar lisan dari lisannya itu dakwah. Padahal kewajiban dakwah itu kewajiban individu, Pak. Bukan hanya kewajiban ustadz, buya, kiai dan seterusnya, tidak. Dakwah itu merupakan kewajiban individu, baik itu muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Thalabul ilmi itu juga kewajiban individu, baik dia muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Itu wajib. Tetapi hari ini itu ditinggalkan. Lalu kemudian karena kerangka Islamnya tidak terbentuk, maklumat sabikoh tentang Islam itu tidak utuh dia dapatkan, sehingga yang namanya dakwah itu dia anggap harus di mimbar. Sehingga apa? Orang yang tak mampu di mimbar, dia tinggalkan dakwah itu. Selama dia meninggalkan dakwah, maka dia terus menerus dia berdosa. Ini baru satu kewajiban, Pak, yang baru kita ulas. Ada banyak sekali kewajiban di dalam Al-Quran. Itulah kenapa tak layak orang muslim keluar dari Ramadan lalu dia tetap mengabaikan Al-Quran. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal syarat untuk kita ini hidup di bumi Allah tadi itu, untuk dia bahagia, untuk dia selamat di dunia, untuk apa saja yang meraih kebahagiaan hakiki di dunia, itu syaratnya cuma satu, Pak. Dan syarat itulah yang ingin kita penuhi, sehingga Allah memberikan janjinya. Salah satu tadi itu, duduk di majelis ilmu tetapi bukan menjadi baik. Kenapa? Keberkahan itu Allah angkat. Kalau tidak sungguh-sungguh, tidak serius, maka selama apapun dia, di majelis siapapun dia duduk, tidak akan bertambah keimanannya. Yang ada justru banyak orang yang menentang. Padahal diundang terus, tetapi tidak diikuti. Lalu kemudian kita ini hari ini dalam kondisi kebingungan. Mau ngikut yang mana sebenarnya? Ya kan? Mau ngikut jamaah yang mana? Mau ngikut ulama yang mana? Itu bingung. Sudahlah itu bingung, lalu kemudian umat hari ini beribadah dalam kondisi ketidakpastian. Dia beribadah dalam kondisi kebingungan. Bayangin, Pak, kita beribadah tak punya keyakinan benar apakah yang kita lakukan ini diterima atau tidak. Ya kan? Kenapa? Karena kita masih ragu. Ketika ada orang ngomong bahwa itu cara berdiri sholat itu tidak begitu, kita ragu. Oh, jangan-jangan iya juga. Cara ruku sepertinya tidak begitu. Akhirnya kita rubah. Betul, Pak? Itu baru berapa mazhab yang ada di Indonesia ini? Masih sedikit, Pak. Dan kita sudah dibuat bingung sedemikian rupa. Ya kan? Banyak yang mengubah. Teman Al-Fakir itu bukan hanya ahli 4 mazhab, tapi 13 mazhab. Bapak bisa bayangkan 13 mazhab, Pak. Kita di Indonesia baru 4, dan itu pun ribut terus. Antara mazhab yang A dengan mazhab B itu saling mengklaim. Itu namanya kerangkanya tak terbentuk itu, Pak. Itu dia. Padahal
persatuan itu harus diutamakan, persatuan terhadap muslim. Kenapa tidak legowo terhadap persoalan-persoalan khilafiyah? Kenapa enggak legowo, Pak? Kenapa enggak bisa menerima perkara-perkara furu'? Lalu kemudian ada juga yang membingungkan. Yang furu' dijadikan usul, yang usul dijadikan furu'. Sehingga terus terjadi perdebatan, perpecahan. Ya kan? Luar biasa. Itu persoalan yang paling fundamental kita hari ini. Sehingga banyak sekali orang berusaha menjustifikasi, kamilah yang benar-benar ahlu sunnah, yang itu bukan. Tapi yang sana juga ngaku, kamilah yang paling benar ini ahlu sunnahnya, yang itu bukan. Akhirnya umat ini dibuat bingung, tak menentu, galau terus, yang mana yang benar. Padahal duduk di majelis terus menerus duduk majelis ilmu, Pak. Iya kan? Ada orang yang masih juga berbangga-bangga dengan kelompoknya, padahal dia tak mengetahui benar atau tidak. Nah itu, Pak. Lalu kita dudukkan bahwa kebenaran hakiki, kebahagiaan hakiki, keselamatan hakiki, Islam itu merupakan agama yang paling sempurna. Ketika kita mengkaji Islam, itu harus sampai memuaskan akal pikiran, menenteramkan jiwa. Puas. Kenapa harus puas? Karena Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, lalu disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, lalu juga beliau mencontohkan bagaimana cara mengamalkan Al-Qur'an. Dan itu harus sesuai dengan fitrahnya kita sebagai manusia. Nah itu, Pak. Jadi mengkaji Islam itu harus sampai memuaskan akal pikiran, menenteramkan jiwa. Itulah kita berproses hari ini, mencari terus-menerus sampai betul-betul kita menemukan keyakinan. Karena konsekuensinya jika kita salah menemukan tadi itu, maka akan ada kecelakaan yang itu kekal abadi nanti di yaumil qiyamah. Bayangin, Pak. Al-Fakir ada ngisi di salah satu instansi itu ditakuti ASN, Pak. Bayangin, khusus saya ngisi di situ, diminta itu, nggak sanggup menerima kajian, katanya berat sekali kajian UES. Bayangin, Pak, gimana mau selamat ditunjukkan kajian itu yang memang harus didengar. Jadi mendatangi majelis ilmu itu bukan ingin menyesuaikan dengan maklumat yang kita pahami. Namanya duduk di majelis ilmu itu tolabul ilmi. Betul-betul menuntut ilmu. Jangan dihukumi dulu, dipelajari dulu terus. Sampai menumbuhkan keyakinan, Pak. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan keselamatan tadi itu juga disyariatkan. Jika itu tidak disebutkan, maka batal ibadahnya pada waktu itu. Apa itu? Salat Jumat. Ketika khatib dia tidak menyebutkan wasiat takwa, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, atau ayat yang semisalnya, maka sholat Jumat itu batal. Bapak harus sholat zuhur. Kalau tidak, itu Bapak tanggung dosanya terus. Meninggalkan sholat itu wajib dikodo. Nah itu, Pak. Itulah kenapa itu dijadikan syarat mutlak. Kalau tidak diucapkan maka batal dia tadi. Apa itu, Pak? Takwa. Ya kan? Maka itu Allah Subhanahu wa taala
itu menjelaskan, memberikan maklumat. Apa itu? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 197 Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tazawwadu fa inna ghairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian. Jika kalian membawa bekal itu, maka kalian tidak akan pernah tersesat dan celaka selama-lamanya. Apa itu bekalnya? Fa inna, maka sebaik-baik bekal, bahkan Allah menggunakan kalimat taukid sebagai penegasan. Kalau kita menggunakan kaidah bahasa Arab, tidak main-main gitu loh. Kalau kita ini bekerja, lalu didapat ultimatum dari atasan itu dengan kalimat yang tegas, kita abaikan atau kita turuti, Pak? Kita turuti. Begitulah perumpamaan semisalnya. Fa inna ghairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Maka sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Allah sudah menggunakan kalimat taukid, tetapi masih diulang kalimat yang sama, wattaqun, maka bersungguh-sungguhlah kalian bertakwa. Jadi jalan kebenaran itu cuman satu, Pak. Jalan keselamatan, takwa. Kalau kita ini sudah terbangun kerangka Islam, lalu kita punya maklumat sabikoh Islam ini dengan utuh dan benar, maka kita tak bisa dipalingkan, tak bisa digoyahkan. Mau dia ngomong sekalipun bahwa kunci surga ini kami yang punya, kalau mau masuk surga maka lapor sama kami, tak percaya kita. Karena kita sudah kokoh, nggak bisa dipalingkan oleh apapun. Kalau kita sudah tahu jalan kebenaran tadi, itu jalan keselamatan, itulah takwa. Lalu Allah katakan, ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal. Maka Al-Fakir mengkaji, menjelaskan itu menggunakan dua dalil. Yang pertama dalil akli, yang kedua adalah dalil nakli. Dalil akli itu dalil akal. Tetapi dua dalil ini tak bisa berpisah karena ini satu kesatuan. Kalau menggunakan dalil nakli saja tanpa dia menggunakan akli, maka dia bisa terjerumus kepada nafsunya. Jadi ingin mengkaji secara sempurna tadi itu, Pak, menggunakan dalil. Lalu kemudian supaya jelas bahwa tujuan dari dakwah itu ingin sama-sama selamat, bukan mengajak orang agar ingin menjadi pengikutnya. Kan hari ini kan begitu, Pak, ya kan? Dia dakwah supaya populer, dia dakwah supaya banyak pengikutnya, dia dakwah supaya dapat sanjungan, dia dakwah dan seterusnya. Nah itu, Pak. Jadi dakwah itu tujuannya memberikan jalan keselamatan, menunjukkan jalan keselamatan supaya kita ini sama-sama selamat, supaya sama-sama mulia. Kita ini sama di hadapan Allah, tak ada bedanya. Yang membedakan apa? Takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Kan jelas kan, Pak? Semua manusia ini di hadapan Allah sama. Yang membedakan itu takwa. Maka itulah kita sama-sama bagaimana berproses supaya kita ini, hidup kita ini benar-benar bertakwa, karena itulah sebaik-baik bekal, kata Allah. Lalu bagaimana cara berproses menuju jalan ketakwaan tadi? Kalau kita tidak tahu jalannya, maka tidak akan sampai. Kita sudah tahu keselamatan, tujuan kita ini adalah takwa, karena dengan takwa itu Allah ridho kepada kita. Misal ini, Pak, kita sudah tahu tujuan kita ini Sumatera Barat, Padang misal. Apa yang harus kita lakukan supaya sampai ke sana? Tahu jalan.
Jadi kalau kita hanya tahu saja kota Padang, tetapi tak tahu jalannya, kita terus berjalan, yang ada bukan sampai tapi tersesat. Dia jalan ke Sumatera Utara, kemana? Ke Padang. Orang yang tahu dia tersenyum, dia ingatkan, Pak, jalan ke Padang itu tak ke sana, ke sana. Itu jalan ke Sumatera Utara. Betul? Itulah dakwah tadi, Pak. Jadi ketika kita punya maklumat yang benar, bisa menunjukkan, mengingatkan. Itu. Tidak dengan kesombongan. Sudah dikunci. Watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Nasihat menasihati dalam kebenaran dan juga kesabaran. Sesama muslim itu bersaudara dan harus sabar. Maksudnya sabar itu apa? Jangan sampai kita ini dikuasai oleh hawa nafsu, sehingga apa yang muncul itu bukan nasihat yang ahsan. Nah itu dia. Inilah Pak, kajian tematik yang Al-Fakir sudah rumuskan tadi itu. Maka yang istiqomah insya Allah dia akan mendapatkan maklumat yang utuh dan benar tentang Islam, dan dia pegang teguh kuat, dan itu tak bisa digoyangkan. Nggak perlu latar belakang. Waduh, saya kan tidak dari pesantren Pak Ustadz, saya tidak pernah di Mesir, saya nggak pernah di Madinah, saya ini sekolahnya umum. Bisa nggak saya seperti itu? Bisa. Tak ada yang tak bisa, karena agama yang sempurna, agama Islam yang mulia ini memang diperuntukkan untuk seluruh manusia. Asal dia mau sungguh-sungguh menjalani prosesnya. Kata Rasul, mayyardillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, yufaqihu fiddin, maka Allah lah yang akan memahamkan. Kita ini cuman menjalani proses. Jadi manusia itu nggak ada yang hebat, Pak. Belum tentu dia hafal Al-Quran, hafal hadis, lalu dia selamat. Belum tentu. Nah itu, Pak. Kalau dia tidak bisa memenuhi tadi itu syarat yang Allah tetapkan tadi itu, maka tak mungkin dia selamat. Kalau kita kembalikan kepada fakta, banyak juga orang tadi itu justru dia menentang Al-Quran. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Allah itu memerintahkan secara utuh. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 208 itu Allah perintahkan menggunakan kalimat khusus, Pak. Ya ayyuhallazina amanu. Siapa yang diseru? Orang yang beriman. Sebelumnya kita sudah bahas, ya, waktu Ramadan Al-Fakir sudah bahas hakikat iman tadi itu. Mudah-mudahan ingat, ya. Ya ayyuhallazina amanu. Jadi seruan itu seruan khusus kepada orang yang beriman. Maka siapa saja yang mengaku dirinya itu beriman, apa jawabannya? Sami'na wa ata'na. Apa perintahnya tadi? Setiap kalimat yang diawali dari huruf nida, maka ada 3 kemungkinan. Kemarin sudah kita bahas. Apa itu? Yang pertama, amr, perintah. Yang kedua, nahi, larangan. Yang ketiga, istifham. Perintah, larangan, pertanyaan, atau Allah mempertanyakan. Lalu di ayat itu, Pak, apa perintahnya? Dia perintah, larangan, atau pertanyaan? Ada penggabungan di situ. Apa lanjutan ayatnya? Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fisilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, menyeluruh. Nah, apa itu maksudnya? Menjalani, mengamalkan Al-Quran ini secara keseluruhan. Ketika Allah memerintahkan itu,
lalu kita tidak taat, apakah Allah biarkan? Tidak, Pak. Kita mundur di surat Al-Baqarah ayat 85, itu juga Allah memberikan ketegasan. Ketika Allah memerintahkan udkhulu fisilmi kafah. Yang kafah itu seperti apa? Nah, inilah yang besok kita bahas. Pastikan hadir. Lalu kemudian orang yang tidak mau kafah tadi itu dijelaskan di ayat yang lain. Di surah Al-Baqarah ayat 85. Allah katakan afatu minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Dan seterusnya. Jadi orang setelah diperintahkan oleh Allah agar dia mengamalkan seluruh isi Al-Quran tadi itu, lalu kemudian dia nggak nurut, dia ambil separuh aja, separuh Al-Quran dia amalkan, yang separuh dia tinggalkan. Lalu Allah memberikan ancaman itu dua, Pak. Ancamannya dua, di dunia diancam, lalu kemudian di akhirat. Berlanjut sampai di yaumil kiamah ancaman tadi itu. Yang pertama, ancaman itu apa di dunia? Allah berikan kehinaan yang amat sangat di dunia. Hina itu apa, Pak? Hina itu bukan dia miskin, tak punya harta, bukan. Kehinaan itu di dunia itu karena kita ini tertutup jalan menuju keimanan. Itu yang dihinakan. Lalu kemudian orang yang dihinakan di dunia tadi itu sudah pasti dia ini salah tujuan. Lalu kemudian orang yang tadi itu ditunggu di yaumil kiamah. Dan ancamannya semakin berat. Nah, inilah yang mengerikan itu, Pak. Maka wajar saja ulama-ulama muktabar salafus saleh dulu, kalau menemukan ayat itu dia baca, dia nangis terseduh-seduh. Dia nangis, takut kalau dia ini belum masuk ke dalam ayat tadi itu. Lalu ketika membaca ayat yang ada ancaman, dia takut kalau ayat itu mengenai dirinya. Pertanyaannya, ketika kita membaca Al-Quran, ada berapa jumlah ayat di dalam Al-Quran tadi? Secara tekstual kita sudah paham itu perintah. Lalu belum kita datangi, kan? Nah itu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya di awal itu kita memahami tempat-tempat yang bisa kita mendapatkan keberkahan. Walaupun itu nyaris tak tampak, tapi kalau kita sungguh-sungguh dia akan mendapatkan keberkahan. Salah satunya majelis ilmu, Pak. Ini yang berdusta ini, yang kita yang salah atau Allah dan Rasul yang menurunkan ayat ini, Pak. Tapi kita kan nggak melihat faktanya. Jadi seolah-olah kita nggak meyakini kebenaran Al-Quran, kebenaran Islam. Itulah fakta hari ini. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya itu, "Idza marartum bi riyadil jannah, farta'u." Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Wa ma riyadul jannah? Majelis ilmu, majelis zikir. Jika kalian, barang siapa yang melewati taman-taman surga, dia melewati, farta'u, maka singgah kalian, duduklah di dalamnya. Lalu sahabat bertanya, qalu wa ma riyadul jannah, apa itu taman-taman surga wahai Rasulullah? Rasul katakan majelis ilmu. Jadi taman surga di dunia itu majelis ilmu. Lalu hari ini ada orang bersungguh-sungguh meminta surga, tetapi dia tak pernah duduk di taman surga. Kira-kira diberikan enggak, Pak? Ada juga sebagian dia memilih taman surga, dia memilih duduk di taman surga bukan karena kebenaran, tapi pembenaran. Dia duduk karena ingin kenyamanan, nyaman sesuai dengan nafsunya, bukan karena kebenaran dia nyaman di situ. Betul saja. Itulah fakta hari ini. Betapa beratnya hidup kita hari ini di fase keempat.
dalam hadis Rasul itu, hadis tentang fase kehidupan, bahwa fase kehidupan itu ada 5. Setelah itu kiamat. Nah, ini yang harus kita pahami, Pak. Dan kita ini di fase keempat. Apa bunyinya itu? Tsumma takunu mulkan jabariyah. Itu, Pak. Kita ini hidup di fase keempat. Fase keempat itu sama seperti zaman jahiliyah dulu, bahkan lebih parah daripada zaman jahiliyah dulu, Pak. Ngeri kita ini hidup ini, Pak. Tetapi makanya ya dalam hadis yang lain itu Rasul itu bingung ketika ditanya manakah yang lebih baik, wal awalu atau wal akhir, umat yang di awal atau yang di akhir, karena Rasul itu melihat sama-sama berat gitu loh, Pak, sama-sama berat. Maka Rasul ditanya, saya tidak tahu mana yang lebih baik, awal atau akhir, karena kita sama-sama berat hari ini. Kalau di fase awal sudah dilewati, mereka sudah mendapatkan kabar kemuliaan, kita ini yang belum. Cuman kita sudah mendapatkan maklumat yang benar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita diberikan kabar yang begitu baik oleh Rasul. Kata Rasul ketika melihat sahabat-sahabatnya berkumpul, lalu Rasul mendatangi dan bertanya, man abdulul ahli imani imanan, siapakah orang yang paling utama keimanannya? Orang yang paling utama keimanannya di antara ahli-ahli iman. Rasul nanya kepada sahabat. Lalu sahabat menjawab yang satu, al malaikatu ya Rasulullah, malaikat ya Rasul. Antum bilang benar, malaikat itu. Tapi yang aku maksud bukan itu. Malaikat itu diciptakan oleh Allah memang untuk itu. Maka tidak ada yang meragukan kalau dia paling utama. Tapi yang aku maksud bukan itu. Lalu sahabat yang lain menjawab, Nabi dan Rasul. Betul. Nabi, Rasul itu diutus oleh Allah, memang tugasnya begitu, maka wajar saja mereka itu pasti tak usah diragukan. Tetapi yang aku maksud bukan itu. Lalu sahabat diam. Rasul menjelaskan siapa yang dimaksud itu, Pak. Umatku setelahku. Jadi yang dimaksud dalam hadis itu adalah kita yang hidup di akhir zaman ini, Pak. Diberikan kabar gembira yang membuat kita ini termotivasi, semangat. Ternyata kita ini mempunyai keutamaan kalau di jalan kebenaran, itu maksudnya tadi itu. Tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Dalam kondisi yang hari ini Al-Quran ini ditinggalkan, tidak diamalkan. Maka itulah kabar baik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang sedang, mimpi itulah yang kita ingin raih. Ternyata memang di samping betapa beratnya kita hari ini beramal soleh, tetapi orang yang mampu tadi itu, dia orang yang paling utama di antara ahli iman. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali di awal tadi itu, orang yang mendapatkan predikat ketakwaan karena dia telah keluar dari medan Ramadan, maka tak layak dia meninggalkan Al-Quran. Lalu siapa yang dimaksud orang yang meninggalkan Al-Quran tadi, Pak? Siapa orang yang diadukan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan itu diabadikan di dalam Al-Quran? Nah, itu dalam Al-Quran diabadikan. Ya Rabbi, Rasul itu mengadu kepada Allah, ya Rabbi, inna qaumi khazu hazal Qur'ana mahzura. Ya Allah, sesungguhnya umatku, ada umat tadi itu dia mahzur, meninggalkan Al-Quran, mencampakkan Al-Quran. Karena hadis tadi itu, keutamaan tadi itu, orang yang orang yang utama keimanannya di antara ahli iman itu, Pak, dia
aktivitasnya itu menemukan lembaran-lembaran yang tercecer. Lalu kemudian dia tetap istiqomah dengan susah payah berusaha untuk menyatukan lembaran-lembaran tadi. Apa maknanya itu? Itu kalau kita memahami hadis tekstual itu nggak akan ketemu. Maka harus menggunakan tafsir hadis baru ketemu. Yang dimaksud itu Al-Quran yang tercecer hari ini. Lalu ada tadi segolongan tadi, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, itulah dia dalam Al-Qur'an. Dia istiqomah. Terus dia sekalipun ancaman luar biasa, kriminalisasi, persekusi dan seterusnya, dia tidak gentar. Karena apa? Dia yakin dia itu tetap dia kumpulkan, dia dakwahkan agar Al-Qur'an ini menjadi pengatur kita. Bukan hanya individu, keluarga, masyarakat, tetapi negara dia harus diatur oleh Al-Quran. Tapi hari ini Pak, ada oknum yang berusaha mempertentangkan. Lalu kemudian orang tadi itu disuruh milih Pancasila atau Al-Quran. Ngeri nggak Pak? Padahal itu sudah diadukan oleh Rasul. Inna qaumi takhazu hadzal qur'ana mahzura. Lalu orang yang membuat pertentangan tadi dia muslim. Kok enggak dibaca Al-Qur'an tadi itu? Kok berani dia? Bayangin Pak. Kalaulah kita ini tidak berpegang teguh kepada Al-Qur'an, maka iman kita ini sudah dikatakan batal Pak. Itulah ngerinya kita hidup di fase keempat. Sudah mulai ditarik-tarik. Nah itu. Mulai menampakkan diri musuh-musuh Islam. Kalau dulu bicara politik Islam itu dihabisi. Bicara ekonomi Islam itu akan dihabisi. Bicara hukum Islam, pendidikan Islam dan seterusnya. Tapi hari ini Pak, untuk ibadah mahdo saja itu sudah mulai dihalangi. Contoh Pak, mohon maaf, kita sholat di masjid kemarin sempat tutup karena diopinikan yang amat sangat tentang virus corona, ya kan? Bayangin kita ini ingin mendapatkan fadilah, keutamaan sholat berjamaah di masjid, tapi masjid itu tutup. Siapa yang menginstruksikan? Muslim atau bukan muslim Pak? Muslim. Lalu kemudian hari ini setelah dibolehkan sholat berjamaah di masjid, tetapi mereka masih atur juga jarak saf. Saya pengen nanya Pak, di kitab mana dan ulama yang mana yang ada makolanya itu tentang jarak saf? Saf sholat itu berjarak Pak. Saya pengen tahu. Saya tanya kiai-kiai saya besar itu yang sudah baca ratusan kitab, ratusan ribu Pak, bukan ratus, nggak nemu dia. Nggak ada dalam mazhab itu begitu. Kita sholat berjamaah tetapi tidak mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Bayangin, sedih nggak itu Pak? Itulah kita kondisi hari ini. Sudah masuk ya? Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pertemuan pertama. Ya, memotivasi agar kita sungguh-sungguh, maka insya Allah pastikan datang dalam pertemuan berikutnya. Kita akan kupas bagaimana kerangka-kerangka tadi itu. Kita satukan, kita jalin ikatan-ikatan demi ikatan yang rapi sehingga membentuk sebuah bangunan yang sangat indah, kokohnya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf bila ada kekurangan. Ya, insya Allah Allah terus panjangkan umur kita, kita diberikan keistiqomahan sampai akhir hayat kita menuju proses dalam keimanan dan ketakwaan secara hakiki. Wallahu a'lam bishawab. Afan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.